Halo Juventini, kembali lagi dengan saya di channel Fansada Juve. Di episode Juvetal kali ini saya akan membahas soal pertandingan Liga Champions di grup H, tentunya PSG versus Juventus dini hari nanti. Sebelum saya masuk ke pembahasan, tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengklik video ini dan subscribe channel ini. Khususnya teman-teman Juventini yang belum subscribe, silahkan subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya dari channel ini yang berkaitan dengan Juventus. Kita masuk ke pembahasan. Saya akan mulai dari squad list yang dibawa Juventus ke Paris untuk menghadapi PSG dini hari nanti. Dari posisi kiper tidak ada yang berubah dari pertandingan sebelumnya di Serie A versus Fiorentina, yaitu ada Pinsoglio, Perin, dan kiper muda yang harus mengisi kiper ketiga Juventus yaitu Garovani. Kemudian di lini belakang Juventus membawa Mattia De Sciglio, Bremer, Danilo, Alexandro, Gatti, Bonucci, dan Rugani. Sedang di lini tengah Juventus membawa Locatelli, McKennie, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, dan Fagioli. Sedang di lini depan ada Vlahovic, Milik, Kean, dan Sol. Seperti yang saya katakan di video sebelumnya bahwa Angel Di Maria tidak ikut serta dalam perjalanan ke Paris kali ini karena dia mengalami kelelahan otot saat menghadapi Fiorentina kemarin. Perakiraan formasi yang akan diturunkan Mr. Allegri saat menghadapi PSG nanti. Ada dua versi dari banyak sumber guys ya. Yang pertama dengan formasi 4-3-3. Pemain yang diturunkan Mr. Allegri yaitu Mattia Perin di kiper, tentunya di lini belakang ada Bremer dan Leonardo Bonucci, di fullback kanan ada Danilo dan di kiri ada Mattia De Sciglio. Sedang di lini tengah Juventus akan memainkan kembali Paredes dan Paredes akan bereuni dengan PSG bersama Adrien Rabiot. Uniknya sesuai video saya yang preview pertandingan Fiorentina kemarin bahwa ketika Miretti tidak dimainkan, saya katakan bahwa dia akan mungkin dimainkan sejak menit awal saat menghadapi PSG. Dan dari banyak sumber, Miretti kemungkinan besar akan main dari menit awal di Paris nanti. Sangat menarik untuk pemain muda yang akan melakukan debutnya di Liga Champions. Sedang di lini depan ada Filip Kostic, Dusan Vlahovic, dan Cuadrado. Tidak ada yang berubah dari seperti biasanya ketika Angel Di Maria tidak bermain. Trio ini akan mengisi lini depan Juventus. Kenapa Dusan Vlahovic? Karena kita ketahui juga saat kontra Fiorentina kemarin Dusan Vlahovic diistirahatkan selama 90 menit, bahkan tidak bermain semenit pun. Jadi kita harapkan dengan tidak bermainnya kemarin Dusan Vlahovic saat menghadapi PSG nanti, dia bisa tampil dengan performa terbaiknya tentunya guys ya. Di versi kedua ada formasi dengan skema 352, skema klasik ala sepak bola Italia guys ya. Saya ingat dengan zaman Conte dengan formasi 352 ini. Di posisi kiper ada Mattia Perin dan trio backnya ada Danilo, Bonucci, dan Bremer. Di lini tengah tidak jauh berbeda dengan skema formasi sebelumnya, yaitu ada Paredes, Rabiot, Miretti, Cuadrado, dan Kostic yang menjadi wingback guys ya, atau sayap di formasi 352 ini. Dan uniknya kalau formasi 352 Juventus akan menurunkan dua penyerang sekaligus, yaitu Vlahovic dan Arkadiusz Milik. Menurut teman-teman, formasi yang mana nih yang paling pas untuk menghadapi PSG di hari nanti? 352 atau 4-3-3? Tulis di kolom komentar guys ya. Kemudian kita akan sedikit membahas soal klasemen Juventus dan Paris di liga masing-masing atau di liga domestik. Yang kita ketahui PSG sedang memimpin di Liga Prancis atau di Ligue 1 saat ini dengan mengumpulkan 16 poin dari 6 pertandingan. Sedang Juventus berada di posisi ke-7 guys ya. Dari 5 pertandingan Juventus hanya mengumpulkan 9 poin, 2 kemenangan dan 3 hasil imbang. Kita lihat 5 pertandingan terakhir tuan rumah yaitu PSG. Di 5 pertandingan terakhir PSG cuman tidak mendapatkan poin penuh sekali dengan hasil imbang saat menghadapi AS Monaco. Selebihnya mereka menang dengan sangat meyakinkan yaitu 25, 17, 03, 03.
membuktikan bahwa PSG terlalu superior di Liga Prancis, dan untuk menghadapi Juventus, PSG lagi baik-baik saja atau lagi on fire. Sempat diterpa dengan isu yang kurang baik soal internal mereka, yaitu Mbappe, Neymar, dan Messi yang bersih tegang atau ada konflik internal lah dalam PSG. Tapi PSG membuktikan bahwa mereka tetap bisa tampil baik di beberapa pertandingan terakhir. Sedang Juventus, ya kita ketahui guys ya, 5 pertandingan pembuka di Serie A mereka hanya cuma mampu menang 2 kali, yaitu menghadapi Sassuolo dan Spezia, semuanya pertandingan home. Selebihnya 3 pertandingan berakhir imbang, 2 away dan 1 di home. Salah satu catatan yang kurang baik buat Juventus, terlebih saat bertandang ke tim lawan. Dan kali ini Juventus laga pembukanya di Liga Champions harus bertandang ke Paris. Dan Paris yang lagi on fire atau sedang baik-baik saja dalam tren positif. Kemudian head to head atau pertemuan PSG dan Juventus itu, dari beberapa pertandingan terakhir Juventus selalu menang. Terakhir mereka bertemu di pertandingan resmi, yaitu di tahun 96, yaitu di final Piala Super Eropa, yang berhasil dijuarai oleh Juventus dengan agregat 9-2 dengan skor 3-1 dan 6-1. Sangat superior. Di saat itu kita ketahui Juventus memang sedang berstatus juara Liga Champions setelah mengalahkan Ajax di partai final. Dan di waktu itu PSG bukan seperti yang sekarang guys ya, belum menjadi klub yang bertabur bintang atau klub yang kaya raya seperti yang kita kenal saat ini. Dan uniknya mereka setelah pertandingan itu tidak pernah bertemu di kompetisi resmi sejak tahun 96 tersebut. Jadi bisa dikatakan ini adalah pertemuan perdana mereka di Liga Champions dalam kurun waktu 20 tahun lebih guys ya. Kira-kira dengan statistik ini, apakah Juventus mampu mempertahankan rekor pertemuan mereka dengan PSG, ataukah PSG mampu pecah telur saat menghadapi Juventus? Kira-kira gimana nih guys? Kemudian kita akan membaca rekap konferensi pers Allegri jelang PSG versus Juventus. Allegri tidak ingin mengambil resiko soal Angel Di Maria. Tandanya bahwa Angel Di Maria kemungkinan tidak cedera parah dan bisa kembali bermain di Serie A di akhir pekan nanti. Kemudian Allegri mengatakan kita akan menghadapi salah satu tim terkuat di Eropa, tentunya dengan beberapa pemain bintang yang PSG miliki. PSG adalah salah satu kandidat juara UCL musim ini. Kemudian Mr. Allegri juga menyinggung soal kondisi Paul Pogba. Allegri mengatakan kita akan melihat Pogba secara realistis di bulan Januari. Jadi seperti di video sebelumnya, bahwa perkiraan masa pemulihan Paul Pogba itu sampai akhir tahun guys, atau absen sampai akhir tahun. Paul Pogba memerlukan masa pemulihan hingga 60 hari guys, sekitar 3 bulanan. Kemudian Allegri mengkonfirmasi bahwa Leonardo Bonucci, Perin, Vlahovic, dan Adrien Rabiot akan memulai, dan pemain lain akan ditentukan besok atau di menjelang pertandingan guys ya. Jadi salah satu kode bahwa Bonucci, Vlahovic, dan Rabiot akan pasti bermain di starting line up Juventus, mengisi pos starting line up Juventus di dini hari nanti. Kemudian uniknya Allegri menyatakan dalam konferensi persnya, kita perlu bermain sebagai tim ketika kita tidak memiliki bola. Dengan pernyataan Allegri tersebut, banyak pihak atau penggemar Juventus yang pesimis terhadap Juventus menghadapi PSG nanti, atau dengan kata lain banyak fans yang mengkritik pernyataan Allegri tersebut, mengatakan bahwa sangat disayangkan bahwa Juventus kemungkinan besar akan bermain terlalu defensif, atau bahasa kasarnya dalam sepak bola itu parkir bus saat menghadapi PSG dini hari nanti. Kalau saya pribadi melihat pertandingan ini, saya rasa Juventus mampu meraih hasil atau mendapatkan poin di Paris, minimal hasil imbang. Tapi saya selalu berharap Juventus setiap pertandingan bisa memenangkannya. Tentunya dengan menghadapi PSG di Paris, saya sangat berharap Juventus mampu membuat kejutan atau mendapatkan poin penuh menghadapi PSG di Paris. Saya juga memposting di sosial media saya atau di Twitter saya mengatakan
Meski akhir-akhir ini saya tidak menyukai Allegri, saya harap Juve bisa mengalahkan PSG di Paris. Sesuai dengan yang saya katakan, saya selalu berharap Juventus bisa menang atau mendapatkan hasil positif di setiap pertandingannya. Terlepas dari sekarang banyak yang mencemooh Allegri ya, sebagai fans saya tetap mendukung Juventus. Dan ketika Mr. Allegri yang masih menjadi pelatih, tidak ada salahnya kita mendukung Juventus di bawah naungan Allegri, dan berharap Allegri bisa menemukan kembali kepercayaan diri atau meracik strategi yang baik yang pas untuk Juventus. Sesuai dengan kata-katanya, tidak perlu bermain atraktif tapi bisa mendapatkan hasil. Yang sedangkan kita lihat dari beberapa pertandingan terakhir, Juventus selain tidak bermain atraktif juga tidak mendapatkan kemenangan, guys. Jadi saya harap kalau memang Juventus belum bisa bermain atraktif, tapi saya harap Juventus bisa selalu mendapatkan kemenangan. Mungkin Juvetal kali ini cukup sampai di sini, guys ya. Jika kalian punya kritik, saran atau tanggapan yang berbeda soal pertandingan nanti versus PSG atau prediksi sendiri, silahkan tulis di kolom komentar. Kita bisa berdiskusi di sana. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, silahkan like. Sampai ketemu di video selanjutnya. Forza Juventus!